Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di program Guru Penggerak Angkatan 6 dengan saya Kisah Hartini, calon guru penggerak dari SMK N Lasem Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pada modul 1.4 ini kita akan belajar segitiga restitusi untuk membangun budaya positif. Untuk menanamkan disiplin positif pada anak-anak, kita menggunakan strategi segitiga restitusi. Let's check it out. Baik, kalian bertiga, ini Safiul Ulum yang mana? Ya. Vicky Dinar yang mana? Ya. Kemudian Hasan Mustafa. Ya. Tujuannya ketemu Bukis mau apa tadi? Minta tanda tangan. Kenapa minta tanda tangan? Karena apa? Bisa ngomong satu-satu? Karena apa? Yang menyuruh minta tanda tangan ke Bukis siapa? Pak Haji Susilo ya, guru bahasa Jawa, benar? Berarti jam bahasa Jawa ini? Iya. Kenapa disuruh minta tanda tangan sama Bukis? Main HP saat jam pelajaran. Main HP saat jam pelajaran. Ini sama kasusnya, 3 anak sama main HP saat jam pelajaran. Menyenangkan dia main HP itu? Menyenangkan bukan? Ya, menyenangkan nggak? Menyenangkan ya. Pada saat pelajaran gitu main HP, yang dimainkan apa? Dipakai main apa? Hasan dulu deh. Bersihin ruang. Hah? Bersihin ruang. Bersihin ruang? Enggak mas. Penyimpanan. Oh, bersihin ruang penyimpanan HP. Oke. Terus yang Syafiul? Oh, main WA. Lagi chattingan sama siapa mas? Sama teman? Hah? Ngecek doang. Oke. Yang Vicky Dinar? Lihat jam. Lihat jam. Berarti beda-beda ya. Yang satu tujuannya untuk membersihkan ruang penyimpanan karena mungkin memorinya udah mulai penuh ya mas ya. Terus yang satu ngecek mungkin ada chat yang perlu saya tanggapi gitu ya. Terus yang satu lagi yang Mas Vicky Dinar ini unik juga karena nggak punya jam tangan, lihatnya pakai HP gitu. Udah jam berapa ya? Kenapa lihat jam? Kok lama gitu pelajarannya? Gitu. Kenapa? Kenapa? Sejarah. Oh gitu, bentar lagi setelah bahasa Jawa sejarah gitu, nunggu pelajaran sejarahnya gitu, bukan dengan tujuan yang lain ya. Terus menurut kalian nih, kenapa Pak Haji akhirnya ini semacam apa sih kalau menurut kalian, hukuman atau apa ini? Konsekuensi ya, teguran dari apa yang sudah kalian lakukan gitu. Main HP itu memang menyenangkan ya Nan? Sebenarnya Bukit juga senang sih sebenarnya main HP. Tapi apakah ketika kamu main HP di dalam ruang kelas, ada jam pelajaran, apalagi ada gurunya yang sedang aktif ngajar, itu suatu tindakan yang benar? Benar atau salah? Salah. Salah. Seharusnya bagaimana? Tidak main HP. Tidak main HP. Kenapa? Kenapa kok tidak boleh main HP pada saat pelajaran? Yang terganggu siapanya? Yang terganggu kira-kira siapa kalau kamu main HP? Siapa? Diri sendiri ya kan? Kan dirimu sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya kamu nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi. Jadi itu tujuan Bapak Guru ini dalam hal ini Pak Haji ya. Pak Haji memberikan konsekuensi kamu atas tindakan kamu, tujuannya itu karena kamu belum bisa menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri. Karena kalau ngecek HP kan nggak mengganggu teman sebenarnya ya. Buang penyimpanan memori juga nggak mengganggu teman ya. Terus tadi yang satu lihat jam juga nggak mengganggu kan sebenarnya. Cuman itu ternyata memberikan efek negatif untuk diri sendiri. Kalau begitu kedepannya supaya kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi ngapain? Harusnya bagaimana?
Yang keras, tidak pegang HP saat jam pelajaran. tidak main HP saat saat jam pelajaran. Kira-kira pada saat jam pelajaran kapan kesempatannya main HP? Istirahat. Pada saat istirahat. Kalau pas pelajaran boleh nggak sih main HP? Tidak boleh. Kalau gurunya memang tidak membutuhkan HP untuk pelajaran. Karena kan sekarang kita itu HP dipakai untuk informasi digital ya. Kalau misalnya memang dibutuhkan untuk pembelajaran, nggak masalah. Jadi kalau mau main HP pada jam pelajaran harus sesuai dengan kesepakatan kelas bersama, harus sesuai dengan keyakinan kelas bersama, harus sesuai dengan izin Bapak Ibu guru yang sedang mengajar. Sudah tahu ya mana yang benar dan mana yang enggak ya? Oke, ini kaitannya dengan satu, tanggung jawab. Yang kedua terkait dengan apalagi disiplin diri, ya kan? Tadi pada saat apel pagi Bugis juga mengingatkan bahwa tentang itu. Jadi nilai-nilai kebaikan itu harus kalian tanamkan. Meskipun gurunya ganti, misalnya bukan Pak Aji, gurunya lain lagi. Kalau itu sudah tertanam di diri sendiri, insya Allah di semua kesempatan pada saat pembelajaran kalian bisa tahu mana yang perlu dan mana yang tidak perlu. Gitu nggak? Paham nggak? Baik, ini akan saya tanda tangani. Ya, ini akan saya tanda tangani. Kedepannya harapan saya kalian sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Semangat nonton nggak? Ya baik. Akmal ya, kelas 11 DKV, benar. Selain komunikasi visual. Tadi menempati ruang mana? Hari ini menempati ruang kelas mana? Di RPS atau di kelas? Di kelas. Jadwalnya memang di kelas ya. Terus di kelas itu ada barang-barang baru yang tiba-tiba sudah ada di kelasmu gitu ya? Apa? Kipas angin. Seneng nggak sih kelasnya ada kipas angin? Seneng ya? Adem ya kalau siang ya? Kalau pagi gini mungkin belum terasa, tapi kalau siang kan panas, ada kipas angin, adem. Terus tadi yang Bugis lihat apa sih sebelum apel pagi tadi rame-rame di kelas ngapain? Benerin kipas angin. Benerin kipas angin, kan kipas angin baru, masa dibenerin? Maksudnya gimana? Kitanya nggak kena anginnya tuh. Oh gitu, jadi jangkauan kipasnya nggak mengenai posisi tempat dudukmu. Terus kamu punya inisiatif untuk Buat benerin jadi biar kena. benerin letaknya gitu. Oke. Arahnya belum. Arah ini ya, arah putarannya gitu ya, biar nanti kamu merasa dapat kipas gitu, adem gitu ya. Oke. Nah, seperti itu Mal, tujuannya bagus sebenarnya ya. Inginnya kan supaya dapat adem gitu ya. Tapi kira-kira itu kan kipas masih baru. Kalau misalnya ini semua anak punya pikiran yang sama dengan kamu, kan kamu di posisi itu pengen dapat, temanmu yang di posisi lain juga pengen dapat, akhirnya diputar lagi sama temanmu. Kira-kira apa yang terjadi nanti kalau misalnya kipasnya semua orang pengen seperti itu? Yang terjadi apa? Rebutan apa? Rebutan posisi kipas ya, rebutan supaya dapat kipas. Kalau itu kipas ditarik sana, ditarik sini, dipindah posisinya, terus diatur, didengakin, ditutup lagi, itu nanti yang terjadi ke depannya apa? Awet nggak sih kipasnya nanti? Ya. Jadinya apa? Kipasnya jadi cepat rusak ya. Padahal harapan kita kalau kita ngasih sarana seperti itu biar awet atau biar cepat rusak? Biar awet, ya kan? Supaya kalau setidaknya kamu 1 tahun di situ di kelas itu nyaman. Kalau misalnya ada perputaran kelas lain juga merasa nyaman, belajar dengan tenang. Gitu toh harapannya? Iya. Berarti yang kamu lakukan tadi itu sebenarnya perlu tidak sih dilakukan? Tidak perlu.
kipasnya diutak-utik terus jadinya seperti apa? Rusak. Cepat rusak, ya kan? Kipasnya jadi cepat rusak. Jadi fungsi kamu untuk merawat yang ada di kelasmu tidak berfungsi lagi, ya kan? Karena ternyata dari ulah kamu nanti bisa menyebabkan kerusakan. Kalau gitu nanti ke depannya harusnya seperti apa? Biarin. Dibiarin bagaimana? Ya udah, nggak usah diapa-apain. Oh, nggak usah diapa-apain, posisinya seperti itu, dirawat bareng-bareng. Cara merawatnya selain nggak usah diutak-utik, apalagi kira-kira yang bisa kamu lakukan? Misal nggak kepake, mati. Kalau sudah tidak terpakai, dimatikan. Itu yang mematikan, menyalakan, merawat, tanggung jawab siapa sih? Jangan jelas. Ya, tanggung jawab warga kelas itu sebagai yang memakai atau yang merasakan fungsi kipas, gitu kan? Jadi ada unsur tanggung jawab, ya kan? Ada unsur menghormati orang lain juga. Kenapa kalau kamu egois? Hanya kamu saja yang dapat kipas, kan kasihan yang lain nggak dapat. Jadi ya Mal ya, berarti kedepannya satu, tanggung jawab kamu sebagai warga kelas merawat supaya kipas itu awet. Ya, terus apa lagi tadi? Apalagi tadi? Ini kan yang saya panggil cuma kamu. Tadi yang melakukan berapa orang? Saya. Berapa orang? Yang tadi rame banget kan teman-temanmu? Ada 6 anak kebetulan, ya kan, rame-rame. Tapi yang pegang kipas kebetulan yang disuruh kamu, yang naik-naik meja tadi. Selain kipas, kamu juga naik-naik meja pakai sepatu gitu kan? Itu kira-kira ya bener apa enggak, Mal? Betul ya. Jadi depannya kamu tahu ya bagaimana cara merawat barang-barang yang ada di kelas supaya awet. Dan ini bukan hanya kamu saja. Setelah ini bisa nggak kamu memberikan apa ya gambaran positif ke teman-temanmu? Yang bisa kamu lakukan apa coba? Setelah ini ngasih tahu teman-temanmu. Yang dikasih tahu apa? Tentang apa? Kipasnya dari aja masa kemarin. Oh gitu. Terus yang tadi yang harus matiin, harus perlu disosialisasikan nggak sih? Perlu dibicarakan dengan teman-teman nggak? Iya, perlu mati sih. Iya, jadi merawat kipas bersama-sama supaya fungsinya itu bisa dirasakan bareng-bareng. Itu salah satu bentuk tanggung jawab. Itu ya Mbak ya, sudah tahu ya. Jadi setelah ini nanti kembali ke kelas bisa ngomong ke teman-temannya ya, bisa memprakarsai itu ya, supaya mau merawat peralatan yang ada di minimal di dalam lingkungan kelas. Tuh, sepakat ya Mbak ya. Ini hal yang baik atau buruk menurutmu kalau merawat barang-barang? Baik. Sikap yang baik ya. Oke, baik Amal, terima kasih. Kamu sudah tahu kesalahan kamu apa, bagaimana cara memperbaikinya, terus ke depannya apa yang kamu lakukan kamu tahu ya. Kesalahannya tahu di kipas, cara memperbaikinya merawat kipas, kelanjutannya apa tadi? Mengajak teman-teman yang lain ikut merawat, gitu Mbak. Sudah paham ya? Oke, baik, terima kasih. Cukup kita pembicaraan kita hari ini. Besok lagi jangan sampai terulang lagi ya. Jangan sampai nanti Budis tahu lagi atau guru yang lain tahu kamu praktik itu. Betul ya? Ya, cukup bisa kembali. Amal, kelas 11 DKV ya? Ya, kemarin kita habis bincang-bincang menyelesaikan permasalahan ya Mal ya. Ya, itu Buki sedang mempraktekkan yang namanya restitution triangle atau biasa disebut dengan segitiga restitusi. Nah, ini Buki pengen tahu nih, apa yang kamu rasakan setelah ini? Ya Bukis, terima kasih kemarin telah mengajak saya berbincang-bincang. Yang pertama, saya merasa lebih tenang karena Bukis menyelesaikan masalah saya secara pribadi. Yang kedua, saya sadar kesalahan saya dan bagaimana cara menyelesaikannya, dan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kedepannya saya akan melakukan keyakinan diri saya itu dengan lebih baik. Oke, benar ya. Jadi kamu sekarang tahu ya keyakinan diri kamu mana yang baik dan mana yang enggak ya. Jadi kedepannya bisa menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri. Itu ya. Oke, terima kasih Akmal. Selamat siang.